nama saya Dinda Suliawati Sintianingrum, absen 11, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Renata Uya Mahardani, absen 20. Perkenalkan, nama saya absen 25, absen 1. Perkenalkan, nama saya Siva Kusnandani, absen 28. Perkenalkan, nama saya Alvin Satria, absen 4. Perkenalkan, nama saya Bagas Ginantara, absen 6. Perkenalkan, nama saya Wahyu Alyuda Perdiansa, absen 1. Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai dampak pemanasan global dan penerapan prinsip 4R. Selamat menyaksikan. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi, laut, dan atmosfer. Penyebabnya adalah yang ke-1, deforestasi. Deforestasi adalah penebangan hutan yang dapat mengurangi pohon, yang dapat menyerap karbon dioksida atau CO2 dan memperburuk perubahan iklim, dan dapat mengurangi keberagaman hayati karena hilangnya satwa liar atau habitat aslinya. Yang kedua, polusi udara. Polusi udara adalah terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, pabrik, dan pembangkit listrik. Yang ketiga, konsumsi sumber daya alam. Penggunaan berlebihan terhadap sumber daya alam seperti energi, air, dan bahan baku untuk produksi barang dan jasa dapat mengurangi ketersediaan sumber daya tersebut dan dapat merusak ekosistem. Terhadap kesehatan. 1. Penyakit pernapasan. Polusi udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan peningkatan suhu dapat menyebabkan lebih banyak kasus asma, bronkitis, dan penyakit paru-paru lainnya. 2. Penyakit menular. Suhu yang lebih tinggi dapat memperluas penyebaran penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti malaria dan demam berdarah. 3. Heat stroke dan dehidrasi. Jadi, gelombang panas yang sering terjadi dapat meningkatkan stroke, dehidrasi, dan kematian yang diakibatkan oleh suhu yang ekstrim. Dampak terhadap lingkungannya yaitu yang pertama, pencairan es di kutub. Perubahan suhu cuaca yang meningkat dapat menyebabkan pencairan es di Antartika, sehingga dapat menyebabkan permukaan air laut naik dan mengancam beberapa wilayah pesisir. Lalu, dampak yang kedua yaitu kenaikan permukaan air laut. Kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan banjir di beberapa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahkan dapat berpotensi menenggelamkan di beberapa wilayah. Dampak yang ketiga yaitu kerusakan ekosistem. Perubahan suhu dan cuaca dapat merusak beberapa ekosistem seperti terumbu karang yang mengalami pemutihan karena disebabkan oleh suhu air laut semakin tinggi ataupun meningkat. Pola cuaca. Pemanasan global menyebabkan cuaca menjadi lebih ekstrim, seperti meningkatkan frekuensi badai, kekeringan panjang, dan curah hujan yang tidak menentu. Spesies banyak hewan dan tumbuhan yang tidak beradaptasi dengan suhu yang cepat sehingga beresiko punah. Yang pertama, reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan barang atau bahan yang dapat menimbulkan limbah atau polusi. Contohnya, mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. 2. Menghemat energi listrik dan air. 3. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Yang kedua, reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali barang bekas yang masih dapat digunakan kembali untuk fungsi yang sama atau lainnya. Contohnya, memanfaatkan kembali botol plastik sebagai pot tanaman. Yang kedua, mendonasikan pakaian bekas yang masih layak dipakai. Salah satunya seperti ini, kami membuat pot dari bahan bekas yaitu galon bekas yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga, recycle adalah proses mengolah kembali barang atau limbah yang sudah tidak terpakai menjadi barang atau produk yang baru. Contohnya adalah 1. Mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. 2. Mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan. 3. Memanfaatkan CD atau DVD untuk tatakan gelas. Salah satu penerapannya adalah kami merubah tutup botol bekas menjadi barang yang lebih berguna, yaitu sebagai tempat pensil. Yang keempat, replace. Replace adalah tindakan mengganti suatu barang dengan yang lain atau dengan produk yang baru. Contohnya adalah 1. Mengganti kantong plastik dengan tas kain. 2. Mengganti tisu dengan sapu tangan. 3. Mengganti botol air minum plastik dengan wadah tumbler. Salah satu penerapan yang dapat kita lakukan sehari-hari adalah membawa botol minum sendiri dari rumah dan membawa kotak botol sendiri dari rumah. Menerapkan prinsip 4R dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengurangi emisi karbon, menghemat sumber daya,
dan menjaga keseimbangan lingkungan demi mengurangi dampak pemanasan global. Jadi, kesimpulannya, prinsip 4R adalah cara sederhana namun efektif untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Dengan cara tersebut, kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi efek rumah kaca yang ada di atmosfer.